Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasul karim. Pada yang terhormat Ustadz Bukhari selaku narasumber pada kajian Kim kali ini. Pada yang terhormat Umi Sina selaku Ketua Komunitas Inspirasi Muslim Muslimat dan para hadirin pemirsa Zoom dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat bersama-sama menuntut ilmu dalam kajian yang dimotori oleh komunitas inspirasi muslim muslimat. Semoga dengan wasilah kajian kali ini kita senantiasa berbarokah, bertambah ilmu kita, bertambah keberkahan kita dalam komunitas ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Dalam kesempatan pagi ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nahl ayat 102 sampai 104 oleh Ustadz Edi Mariati. Beliau adalah pengampu Tadarus Ikhwan, Tahsin Kit Ikhwan dan Iqra. Dan sari tilawahnya oleh Pak Memen. Beliau adalah Thalibah Tadarus Ikhwan. Untuk acara ketiga adalah pemaparan materi oleh Ustadz Bukhari. Acara keempat adalah tanya jawab. Yang kelima penutup atau doa. Sebelum acara pembukaan, saya akan bacakan terlebih dahulu biodata pemateri kita kali ini. Profil beliau adalah nama Ahmad Bukhari Nur Hadi. Beliau lahir di Pasuruan tanggal 29 Mei 1979. Beliau sekarang tinggal di Jalan Jeruk nomor 28 RT 35 di Belimbing, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan ya. Status sudah menikah, istri 1, anak 5. Kemudian beliau aktivitasnya adalah guru ngaji. Pendidikan beliau di SD Keraton Pasuruan, kemudian dilanjutkan dengan Madrasah Ibtidaiyah di Pasuruan, kemudian Mualimin di Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Pengalaman beliau adalah beliau pembina Majelis Fatimah, Masjid Al-Furqon, BTN, Masjid Al-Falah, kemudian Ketua LDNU Botang, kemudian Dewan Syariah LAS PTT, PKT, kemudian Dewan Pembina Yayasan Al-Ihsan BTN PKT, kemudian Ketua Komisi Hukum MUI Bontang, Kalimantan. Ya. Itu tadi materi kita biodatanya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembukaan. Marilah kita buka acara pada
pagi hari ini dengan suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ila hadiniyah wa nidan sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang kedua adalah pembacaan Al-Quran oleh Ustadz Edi Mariadi, surat An-Nahl ayat 102 sampai 104, dan sari tilawah oleh Ustadz Pak Memen. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum azabun alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, Rasul Kudus, yaitu Jibril, menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang Muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sungguh, kami benar-benar mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan kepada manusia, yaitu Nabi Muhammad, oleh seorang manusia. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Padahal Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya orang yang tidak orang yang tidak kepada ayat-ayat Tuhan dan bagi mereka yang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita senantiasa menebarkan keberkahan dalam majelis ini dengan pembacaan Al-Quran tadi. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi, kajian syarah hadis dan fikih dengan mengambil tema pentingnya belajar Al-Quran dan hadis oleh Ustadz Ahmad Bukhari. Pada beliau Ustadz Ahmad Bukhari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahi masya Allah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Awalan usikum wa iyaya bitaqwallah bisirri wal alaniyah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kembali kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Setelah kita menempatkan diri di belakang imam, bersama imam, kita meletakkan 7 tulang di bumi, menunaikan atau mendirikan sholat subuh berjamaah. Kita bersama-sama melanjutkan untuk menambah hasanah wawasan kita, untuk menambah hasanah renungan kita tentang ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan berkah dan rahmatnya atas kita dan keluarga kita. Dengan berkah dan rahmat itu, mudah-mudahan jika ada keluarga kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Jika ada masalah di keluarga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan untuk memberikan solusi terbaiknya. Dan jika keluarga kita ada yang punya hajat-hajat, Allah memenuhi hajat-hajat kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seberapa penting belajar Al-Quran dan hadis. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa menghadirkan materi PPT PowerPoint karena mau masuk lewat laptop kok nggak bisa. Berulang-ulang saya coba tidak bisa. Akhirnya materinya tidak bisa saya tampilkan di ruang kajian pada subuh kali ini. Mudah-mudahan dengan hanya melihat saya, biasanya yang dilihat lebih besar itu kan materinya, materi PowerPoint-nya. Tapi ini tidak ada materi PowerPoint, yang dilihat cuma saya. Mudah-mudahan tidak membosankan wajah saya, Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kayaknya saya cek problem di laptop saya, perlu update aplikasi Zoom-nya. Karena lama ngaji tidak pakai Zoom, sehingga kemudian minta diupdate kayaknya. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi berkah dan rahmat yang Allah hadirkan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama ingin saya sampaikan adalah kita simak bersama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan.
Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan Sang Maha Pemurah. Bagaimana Sang Maha Pemurah itu? Allamal Qur'an. Allama, ia mengajarkan Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Allah sendiri yang tampil menjadi pengajar Al-Quran. Ini untuk menarik animo agar supaya banyak dan berbondong-bondong orang-orang yang beriman kepadanya belajar Al-Quran. Sampai Al-Quran itu dipromosikan pengajarnya adalah Allah. Bukan hanya menyebut Allah, tapi dengan sebutan salah satu asmanya, yaitu namanya Ar-Rahman. Lalu siapa yang mendapatkan prioritas untuk diajarkan Quran sebagai pengajar adalah Allah? Khalaqal insan, adalah manusia. Lalu kemudian dari sekian banyak manusia, siapa yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pengajaran Al-Quran? Tentunya orang-orang yang beriman kita. Perhatikan betapa pentingnya Al-Quran untuk kita sentuh, untuk kita buka, untuk kita lihat, untuk kita baca dan kita pelajari. Sampai-sampai di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan seolah-olah aku sendiri yang ngajar. Kita biasanya kalau ada pengajian tabligh akbar semisal, salah satu antusias yang dapat menggugah antusias kita untuk hadir itu biasanya lihat pemateri. Siapa yang menyampaikan tabligh akbar? Oh, Ustadz A, Ustadz B. Itu biasanya menghadirkan animo yang luar biasa. Khutbah Jumat, siapa khotibnya? Ustadz A. Oh, kalau ustadznya itu memang punya kualitas, punya kapabilitas, biasanya ada antusiasme tersendiri. Nah, ketika kita diseru, ayo belajar Quran, siapa guru pertama dan utamanya? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman. Dan di sini yang digunakan bukan Ar-Rahim, bukan. Bukan Al-Malik, bukan. Bukan Al-Quddus, bukan. Bukan As-Salam. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, bukan. Allah pilih Ar-Rahman. Kita tahu bahwa ketika kita membaca basmalah, nama pertama yang kita sebut adalah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu pemurah. Pemurah itu apapun dikasihkan. Pemurah itu tidak menyisakan kecuali semua diberikan. Artinya, kalau kita ada kemauan belajar Al-Quran, maka Allah yang Maha Pemurah akan memberikan semuanya tanpa tersisa. Nah, tinggal sekarang kita ini punya antusias apa enggak? Materinya Al-Quran, pematerinya Allah. Prioritas yang akan bisa memahami Al-Quran adalah manusia. Yang lebih prioritas dari sekian banyak manusia adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, kita tidak belajar Al-Quran, berarti kita tidak mendapatkan bagian kemaha pemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengajar pertama Al-Quran adalah Allah. Lalu malaikat Jibril, lalu Nabi Muhammad, lalu para sahabat, lalu kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, sampai kemudian hadir di depan kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Salah satu perwakilan Allah, kalau boleh saya sebut begitu ya, tadi, Al-Mukarram Ustadz Edi Maryadi. Karena beliau yang mengajarkan Al-Quran di majelis
komunitas pencinta ilmu. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan Al-Qur'an. Maka Masya Allah, bagi kita yang belajar Al-Quran, berarti kita mendapatkan bagian dari kemaha-pemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, ukuran kemaha-pemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu seberapa? Masya Allah. Para ulama menyebutkan, la tuhsa, tidak akan bisa dibatasi. Tidak akan bisa dihinggakan. Diukur tidak bisa. Maka saya ulangi lagi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Bangun jamaah. Ya Allah. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan tentang Al-Quran. Annaman kana qablakum ra'au hadzal Qur'ana rasaila ilaihim mir rabbihim. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, mereka itu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah untuk mereka. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yanfudhunaha bin-nahar. Maka mereka membaca dan merenungkan di malam hari, membaca, mempelajari dan merenungkan di malam hari, lalu kemudian diamalkan keesokan hari. Di siang hari dia pelajari, dia baca, diamalkan di malam harinya, dan seterusnya seperti itu. Jangan ngaku cinta kepada Allah kalau kita tidak pernah menyentuh surat cinta. Kita tidak pernah membuka surat cintanya. Dan kita tidak pernah membaca dan mempelajari surat cinta. Subhanallah. Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh sahabat Utsman bin Affan. Beliau memberikan semacam testimoni tentang Al-Quran. Bagaimana? Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, seolah memberikan quote kepada kita semuanya, al-hayatu bila Qur'anin wa sunnatin kasafarin bila muqarrarin. Al-hayatu, hidup itu, bila Qur'anin, tanpa mempelajari, tanpa membaca Qur'an, wa sunnatin, dan tanpa mempelajari sunnah. Hidup kok tanpa belajar Quran, tanpa belajar sunnah, kasafarin, seperti perjalanan bila muqarrarin, tanpa panduan. Mohon maaf, contoh saya orang hutan, bukan orang hutan ya, orang hutan dari Kalimantan Timur. Itu seumpama pergi ke Jakarta, kota besar. Turun dari pesawat, di airport, keluar dari airport. Terus tanpa Google Map. Kalau sekarang ini panduan perjalanan itu kan Google Map. Kira-kira sampai enggak saya pada tujuan? Enggak nyampe. Paling muter-muter saja. Kalaupun kemudian dikasih kendaraan sendiri, fasilitasi Ustadz, apa? Roda 4 katanya. Paling muter-muter saja tanpa Google Map. Karena perjalanan begitu ruwet, begitu luar biasa. Apalagi berbagai macam aturan lalu lintas di Jakarta yang ruwet dan bulat begitu ya. Itu. Ada yang satu jalur lah. Ada aturan ganjil genap lah. Dan berbagai macam aturan-aturan yang lain. Perjalanan ke Jakarta saya tidak akan nyampe kemana-mana kalau tanpa panduan. Nah, kita lahir perocot sampai nanti ke liang lahat. Tujuan kita kemana? Tanpa panduan kita akan tersesat. Perjalanan kita sia-sia. Maka dalam satu ungkapan
Kiai saya dulu mengatakan begini, perjalanan tanpa panduan tidak akan pernah sampai tujuan. Dan perjalanan tanpa tujuan adalah sia-sia. Saya ulangi lagi, perjalanan tanpa panduan tidak akan pernah sampai tujuan. Dan perjalanan tanpa tujuan adalah sia-sia. Maka kalau kita alpa, kalau kita tidak mau belajar Al-Quran dan As-Sunnah, hidup ini tanpa panduan. Endingnya kita tidak punya tujuan. Endingnya perjalanan kita sia-sia. Hidup kita asal hidup kita tanpa bermakna. Hidup kita tidak bisa menghidupkan. Maka mari kita sambut seruan Allah Ar-Rahman 'Allamal Qur'an. Ayo belajar Quran, aku sendiri yang ngajari. Seolah-olah demikian, Bapak Ibu sekalian. Mestinya tumbuh rasa ingin untuk belajar Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena pemateri utamanya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemateri utamanya malaikat Jibril. Pemateri berikutnya adalah Nabi Muhammad dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian, tidak kalah juga memberikan quote atau memberikan pernyataannya. Memberikan testimoninya. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, al-mu'minu laisa lahu Qur'anun wa sunnatun kasihun. Al-mu'minu, orang beriman itu, baik laki atau perempuan, laisa lahu Qur'anun wa sunnatun, dia tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah sama sekali. Baik secara langsung, atau dengan bimbingan para ulama, atau mengkaji kajian Al-Quran dan As-Sunnah yang disajikan oleh para ulama. Apa yang terjadi? Kasihun, seperti orang yang buntung. Kasihun, seperti orang yang tidak berkaki. Kesulitan dia untuk bergerak. Kesulitan dia untuk menuju tujuannya. Maka kalau kita tanya, siapakah mukmin yang disabilitas? Dia yang tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah mukmin disabilitas. Dalam tanda petik ya. Bukan disabilitas yang seperti yang kita lihat. Tapi ini adalah satu kiasan, satu analogi. Bahwa Muslim itu harus bergerak lincah. Muslim itu harus aktif menjemput berkah. Bagaimana supaya Muslim itu aktif menjemput berkah dan lincah dalam bergerak? Pastikan punya dua kaki. Kaki kanan adalah Al-Quran, kaki kiri adalah As-Sunnah. Maka selamat saya katakan bagi Bapak Ibu yang diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kita menjadi muridnya Allah. Kita menjadi punya tujuan hidup dan pasti akan sampai pada tujuan. Dan kita pun bisa lincah bergerak. Kita bisa aktif menjemput berkah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah ada di hati kita. Ada di pikiran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka terkunci mati? Dalam surat Muhammad, di dalam surat Muhammad ayat 24. Perhatikan. Orang yang mempelajari Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran. Ya. Orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang hatinya terbuka. Sementara orang yang enggan mempelajari Al-Quran adalah orang yang hatinya terkunci mati.
Maka kalau kita masih punya keinginan yang kuat untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah atau hadis, itu artinya hati kita dikehendaki terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kalau kita sudah tidak peduli lagi, na'udzubillahi min syarri dzalik, hati kita berarti terkunci mati. Kalau hati terkunci mati, na'udzubillahi min syarri dzalik, maka sejengkal saja dari lepasnya iman dan Islam kita. Sekali lagi Allahumma sallimna, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Akhirnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan pertama, jadilah hamba Allah yang terus belajar Al-Quran dan hadis, karena berarti kita menjadi muridnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak secara langsung. Karena yang secara langsung hanya malaikat Jibril, yang secara langsung tambah juga Nabi Muhammad, yang secara langsung adalah nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa. Kita harus melalui guru-guru kita untuk sampai di sana. Tapi setidaknya kita punya mata rantai kebelajaran kita. Belajar kita punya mata rantai. Yang kedua, agar hidup punya tujuan dan hidup sampai pada tujuan, Quran dan As-Sunnah, Quran dan hadis kita pelajari. Yang ketiga, bergeraklah dengan gesit, jemputlah keberkahan Allah. Dengan apa? Belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, upayakan hati terbuka lebar, semenganga-menganga mungkin, agar supaya banyak hidayah, taufik, rahmat, ampunan yang Allah hadirkan untuk kita. Bagaimana? Pelajari, baca Al-Quran. Semoga bermanfaat, semoga berbarokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Khilaf dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ustaz Hori telah menyampaikan materi pada kajian kali ini. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan bagi yang mau langsung bertanya kepada Ustaz Hori, bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chatnya. Materi kita tadi adalah pentingnya mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Silakan, ini sudah ada yang raise hand. Bu Weni ya. Silakan Bu Weni untuk. Ya, baik Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Weni. Iya, saya mau tanya ya, kalau misalnya kita membaca Al-Quran hanya dari Latinnya aja, tidak membaca huruf Arabnya gitu, apa itu hukumnya buat pembacanya? Apa itu bisa diterima atau gimana gitu untuk kitanya gitu? Apakah kita dapat ada manfaatnya nggak gitu kalau cuma membaca Al-Quran hanya dari huruf Latinnya aja? Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya? Apakah sama antara As-Sunnah dan hadis itu sama nggak gitu artinya? Cuma itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Membaca Al-Quran jika tidak membaca Arabnya tetap mendapatkan manfaat dan barokah meskipun tidak sempurna. Meskipun tidak sempurna. Apa yang kurang jika kita membaca Latinnya? Yang kurang adalah kita tidak mendapatkan
keutamaan membaca teks aslinya. Karena Al-Quran itu diturunkan Quranan Arabian, berbahasa Arab. Sehingga kemudian keberkahan bahasa Arabnya itu yang lepas dari kita jika kita tidak membaca Arabnya. Bahwa tetap mendapatkan berkah, iya. Bahwa tetap mendapatkan rahmat dari Al-Quran, iya. Bahwa Al-Quran nanti mensyafaati di hari kiamat, iya. Bahwa kita terpandu, iya. Kalau kiai saya menggambarkan begini. Seorang mukmin atau mukminah yang dia membaca Al-Quran Latinnya itu seperti nonton TV hitam putih. Tapi kalau seorang mukmin atau mukminah yang dia membaca Al-Quran itu Arabnya dengan tajwidnya seperti nonton TV, bukan hanya TV warna tapi sudah LED dia. Tidak panas lagi monitornya. Sempurna. Kalau kita nonton TV LED itu kan, maaf, kalau melihat bajunya warna merah, ya merah. Tapi kalau melihat TV hitam putih, warna merah jadi hitam. Warna hijau jadi hitam. Warna biru jadi hitam. Warna kuning jadi putih. Ya, kita memang mendapatkan informasinya. Sama kok, isi beritanya sama. Akan tetapi, ada yang tidak kita dapat ketika kita nonton TV hitam putih. Maka bagi kita yang membaca Al-Quran Latinnya, mulailah belajar untuk membaca Arabnya agar lebih sempurna. Kalau kita hanya punya TV hitam putih, mulailah menabung supaya bisa beli TV yang LED. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tetap belajar intinya dan kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, memberikan kelancaran, dan semangat kita akan berbalas kebaikan. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Yang kedua tadi. Yang kedua sunnah dan hadis itu apa Sunnah sama? dan hadis apa bedanya? Kalau ditinjau dari segi ilmu hadis, sunnah dan hadis itu nama lain saja. Kayak jam-jam segini saya makan nasi, itu makan pagi apa sarapan, itu kan sama saja. Sampai makan pagi apa sarapan, sama saja, yang penting kenyang. Jadi sunnah dan hadis itu dalam perspektif ilmu hadis itu sama. Tapi sunnah dan hadis menjadi beda kalau dalam perspektif fikih. Hadis adalah apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan apa yang diakui oleh Nabi. Kalau sunnah dalam perspektif fikih itu adalah mayusabu fa'iluhu, adalah perkara yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan rugi. Itu perspektif fikih. Tapi kalau dalam perspektif ilmu hadis, al-hadis dan as-sunnah itu sama saja. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustazah, jazakallahu Ustazah atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Penny. Terima kasih Ustazah Wiji. Sekarang kita akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuyun. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana jika ada anggapan belajar Al-Quran hadis adalah orang Wahabi? Silakan Ustadz. Al-Quran itu milik semua. Bahkan Syiah pun mengakui Quran. Ahmadiyah pun mengakui Al-Quran. Dan semua mengakui Al-Quran. Bahkan sebelum rame-rame pondok tahfidz, di Indonesia itu sebetulnya sudah banyak pondok-pondok pesantren yang membuat program untuk tahfidzul Quran. Contoh,
pondok tahfidzul Quran tertua di Indonesia itu Kudus. Syekh Arwani Al-Bantani, Syekh Arwani. Itu yang sekarang itu Yayasan Yambu, yang metode baca Qur'annya itu Yambu. Itu salah satu pondok pesantren tertua di bidang tahfidzul Quran. Nah, belakangan saja itu rame. Bahkan kadang-kadang program tahfidzul Quran itu hanya dijadikan pemanis untuk meraih banyak murid atau banyak santri. Ada sekolah-sekolah sekarang banyak yang program sekolah disandingkan dengan hafal Quran, itu ada. Jadi intinya Al-Quran itu untuk semua, hafalan Quran itu tuntunan untuk semua, tidak hanya untuk satu golongan saja. Mudah-mudahan kita ambil bagian dari itu. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi anggapan ini salah ya, bukan hanya orang Wahabi aja yang belajar Quran. Salah besar. Semua orang ya. Okay. Untuk pertanyaan kedua adalah Miswar dari Bu Miswar ya. Assalamualaikum Ustaz. Keinginan untuk belajar itu besar, tapi situasi kondisi kadang kurang mendukung. Karena nyambi kerja sama orang, saya lebih bisa ngaji belajar via online. Bisakah keinginan saya untuk belajar Al-Quran untuk perbaikan memahaminya? Syukron, jazakallah khairan. Ini orang sibuk, Ustaz. Belajarnya lewat online saja, gimana? Ya, begini. Untuk belajar baca Quran, tadi sudah sampaikan, belajar Quran itu yang paling utama adalah bersanad, artinya berguru. Selagi berguru, online kah, offline kah, tetap itu yang terbaik. Selagi berguru. Lain halnya kalau sudah tanpa guru. Ini tidak direkomendasikan. Karena perhatikan Ar-Rahman 'Allamal Quran. Sampai Allah sendiri itu yang mengajarkan Quran. Agar supaya apa? Agar supaya yang belajar itu punya guru. Kalau Allah yang ngajar materinya Al-Quran, yang diajari muridnya adalah para malaikat. Nah, maka kita selagi belajar Al-Quran berguru, ada gurunya, betul. Dan tetaplah istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk istiqomah. Amin Allahumma amin. Akan tetapi, sekali lagi, tentu beda antara ngaji tatap muka dengan online. Tatap muka itu memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, bahkan juga butuh penampilan. Ngaji tatap muka, paling tidak ya mandi dulu lah. Gitu. Pakaian yang rapi, tertutup auratnya. Tapi kalau ngaji online, kadang-kadang, mohon maaf, tidak mandi pun jadi. Kadang-kadang kalau ngaji, belajar baca Quran secara online, itu maaf, pakaiannya ya ala kadarnya. Gitu. Karena memang di rumah saja. Maka intinya, sudah cukupkah belajar online atau offline? Sudah cukup selagi ada gurunya. Namun kesempurnaan berkah memang tatap muka dengan guru. Kesempurnaan berkah memang kesempurnaan tatap berkah itu ngaji langsung bertatap muka dengan guru. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari Pak Memen ya, mau bertanya langsung. Silakan Pak Memen. Assalamualaikum Pak Ustadz. Itu salah satu yang membuat kita ada kalanya malas. Yang seperti Ustadz bilang bahwa walaupun kita baca saja gitu, itu sudah berkah. Akhirnya mereka semua berpikiran untuk apa saya belajar. Sementara banyak juga orang yang bilang katanya one day one juice, one wrong berarti. Karena dia tidak pernah belajar
ngaji. Nah, untuk saya pertanyaan saya itu apa yang disebut berkah itu adalah yang seperti apa sebetulnya? Apa dengan baca saja kita sudah berkah? Yang padahal itu dengan statement itu menimbulkan bahwa orang yang belajar jadi malas. Artinya sudah dengan baca tanpa berguru saja itu dengan latinnya sudah berkah. Gitu. Mohon penjelasannya supaya untuk memberikan semangat kepada orang-orang, terutama yang tidak pernah belajar agama, itu untuk lebih giat lagi belajar Al-Quran. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya. Kalau dalam pemaparan para ulama, bahwa keberkahan itu menitik beratkan pada 3 hal. Artinya berkah itu dapat kita lihat dari 3 sendi kehidupan kita. 3 sendi kehidupan manusia. Baca Quran, ada berkahnya. Baca Quran, ada berkahnya. Apa yang dimaksud? Yang pertama adalah kebermanfaatan. Manfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah semakin baiknya, keberkahan itu tampak pada semakin baiknya ibadah kita, semakin baiknya, semakin tertatanya ibadah kita. Setelah saya baca Quran, setelah saya belajar Quran, ibadah semakin tertata, semakin tertib dan semakin rapi. Itu. Yang ketiga, keberkahan itu bisa dilihat dari akhlak dan adab kita. Bukan hanya ibadahnya yang tertata, rapi, dan tertib, tapi juga akhlaknya. Lebih-lebih kepada di hadapan sesama manusia. Maka, jangan sampai kehilangan berkah dari 3 sendi kehidupan ini. 1, kebermanfaatan bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, semakin tertata dan tertibnya ibadah kita. Yang ketiga, semakin terjaga dan luhurnya akhlak atau adab kita di hadapan sesama. Itu cara kita mendeteksi seperti apa sih berkah. Karena berkah itu kata Imam Ghazali, amrun khafiyun. Perkara yang abstrak. Berkah itu perkara yang abstrak. Non-indrawi. Tapi meskipun tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasa. Meskipun tidak bisa disentuh dengan peraba, tapi bisa dirasa. Apa rasanya? Jadi ibadah semakin tertib dan tertata, akhlaknya semakin luhur dan mulia, dan kebermanfaatan bagi diri, bagi orang-orang sekitar itu semakin tampak. Maka cara mendeteksinya seperti itu. Nah, apakah Al-Quran menghadirkan berkah itu? Mari kita koreksi. Mari kita evaluasi diri kita bersama-sama. Tentu dengan metode ibda' binafsik, memulai dari kita sendiri. Semoga bisa difaham. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Allah. Ini Umi Cina mau bertanya nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Ustaz. Tadi mendengar tentang keberkahan. Kalau kita lebih asalnya bertatap muka gitu ya, Ustaz ya. Dengar Ya. suara saya, Ustaz? Aku nggak pakai headset. Bagus. Pertanyaan saya, kan kita nih di negara orang gitu ya, Ustaz, di negara yang non Muslim ya, Ustaz, yang kurang sekali guru ngaji, ya kan? Ya kita belajar di online, karena kalau bukan di online kita nggak bisa belajar, Ustaz, gitu kan? Nggak ada guru gitu, makanya kita sendiri menjadi guru, karena kita belajar udah dapat ilmu kita menjadi guru. Nah,
Belajar juga istilahnya kalau bertatap muka itu sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Itu juga kita dalam perjalanan jauh. Ya, makanya kita berambil inisiatif kita lewat online. Nah, sampai saya bisa eh, apa mengajak sahabat-sahabat untuk di suatu komunitas ini belajar online karena berdasarkan dari dasar pribadi saya tuh nggak bisa belajar offline karena ya jarangnya kurangnya guru satu, terus jarangnya apa namanya karena mereka juga bekerja jadi jarang berkumpul paling sebulan atau 3 bulan sekali. Itu keberkahannya kita kan pasti ingin mencari keberkahan dari Allah ya Ustadz ya. Pasti itu kan yang paling kita inginkan kan ridho dari Allah. Tapi kita berikhtiar untuk selalu tetap belajar walaupun secara online dan kita juga insya Allah karena saya saya selalu walaupun tidak bertatap muka tapi saya selalu melihat wajah guru kita, seorang ustazah gitu ya, ustazah ya. Guru kita melihat kita walaupun lewat layar. Itu termasuk tatap muka tidak Ustadz gitu ya. Satu. Terus yang kedua, keberkahan kita bertemu sebulan atau 3 bulan sekali itu mengurangi keberkahan kah? Atau karena eh, apa jaraknya yang jauh dari masjid? Saya juga di sini nggak ada masjid ya Ustadz ya. Masjid itu sekitar 3 jam, 2 jam lah, 2 jam setengah gitu dari rumah saya ke masjid. Ke masjid itu hanya ketika Lebaran. Itu juga Lebaran kalau hari libur. Kalau nggak libur kita nggak bisa ke masjid Ustadz. Gitu Ustadz. Dari banyaknya kesulitan-kesulitan itu apakah masih bisa kita meraih berkah walaupun kita kan inginnya yang sempurna ya Ustadz, namanya juga manusia ya, mungkin agak ada rasa-rasa serakahnya untuk mencari pahala akhirat ya Ustadz ya. Itu gimana ikhtiar kita supaya kita bisa diterima sama Allah, untuk niat insya Allah selalu diluruskan walaupun kadang suka belok juga gitu Ustadz ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sina ini di Jepang ya. Yeah. Di Jepang. Ustaz. Mungkin ada dua hal yang perlu saya sampaikan terkait pertanyaan. Yang pertama, ketika kita mampu untuk melakukan itu secara maksimal, maka tidak bisa kita meraih kemaksimalan dalam berkah jika kita tidak melakukannya. Lain halnya kalau karena situasi dan kondisi. Ya. Karena situasi dan kondisi. Maka persis seperti yang digambarkan di setiap sholat Jumat. Di setiap sholat Jumat itu, bahwa disebutkan hari Jumat itu dan Jumatan itu adalah Idul Fuqara wal Masakin. Ini saya buat analogi ya, kias istilahnya. Hari Jumat itu adalah Hajjul Fuqara. Menjadi sarana berhajinya orang fakir dan miskin itu hari Jumat. Maka selagi dia Jumatan atau selagi dia mengikuti indahnya Jumat, maka di hadapan Allah tetap sempurna Islamnya meskipun tidak berhaji ke Tanah Suci. Gitu. Jadi menjadi alternatif seperti itu. Tapi tidak mengurangi makna hajinya. Demikian juga, sebetulnya ada waktu, tenaga, dan kesempatan bagi kita untuk ngaji tatap muka. Tapi kemudian menggampangkan, wis online aja lah. Lah ini yang mengurangi keberkahan. Sebetulnya mampu, jarak tidak terlalu jauh, waktunya longgar, badannya sehat. Tapi kemudian milih yang gampang, online lah. Ini yang mengurangi keberkahan. Tapi kalau situasi dan kondisinya seperti tadi, sebetulnya wajib haji semua umat Islam. Tapi kadang-kadang mampu biaya, tidak mampu badannya karena sakit. Mampu biaya, mampu badannya, tidak sempat karena masih waiting list.
Maka bagi mereka yang benar-benar sudah tidak bisa, ada yang badannya sehat, juga kesempatan ada, uangnya yang tidak ada. Ya sudah, Allah memberikan ruang online istilahnya, untuk berhaji apa? Hari Jumat. Setiap Jumat lakukan amalan-amalan soleh yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk diamalkan di hari Jumat. Maka itu menjadi hajjul fuqara wal masakin, menjadi haji bagi hamba-hamba Allah yang fakir dan yang miskin. Itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah apa-apa yang kita tidak bisa meraih sempurna, atau apa-apa yang kita tidak bisa meraih semua, jangan ditinggalkan semua. Apa yang tidak bisa kita raih semua, jangan tinggalkan semua. Nanti ngeplek, atau ngeplek itu putus asa, gara-gara ndak bisa ngaji tatap muka, lalu kemudian ayo online, kita kan masih bisa online. Ndak ngaji sekalian. Lah itu namanya orang yang putus asa karena tidak bisa meraih semua, ditinggal semua, betul-betul ndak kebagian. Gitu. Makanya seperti contoh Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni itu tidak termasuk sahabat Nabi karena syarat menjadi sahabat Nabi itu pernah tatap muka. Sementara Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang hidup di masa Nabi namun tidak bisa bertemu Nabi. Tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Nabi SAW. Akan tetapi tidak mengurangi keluhuran dan kemuliaannya. Sampai-sampai Nabi berwasiat, nanti kalau aku sudah meninggal dunia, kalau orang ini dengan ciri-ciri ini datang, cium tangannya, peluk tubuhnya, lalu mintalah doa kepadanya. Para sahabat penasaran semua, siapa sih dia? Lawang tidak pernah tatap muka dengan Nabi, tidak pernah sentuhan fisik dengan Nabi, namun Nabi kok berpesan. Gitu. Jadi mengenal jarak jauh. Itu isyarat bahwasanya kenalnya Rasulullah dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kenal dengan Rasulullah itu melalui online itu. Sementara seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ketemunya itu ya offline. Tapi sekali lagi Uwais Al-Qarni meskipun bertemunya online, tidak pernah bertatap muka langsung, tidak mengurangi keberkahan dan keutamaan. Apa yang dikagumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalannya bakti kepada ibunya. Maka dari itu, selagi ada waktu, kan kita beraktivitas kesolihan itu kan bergantung pada 4T ya. 1 niat, 2 sehat, 3 sempat, 4 semangat. Niat, sehat, sempat, semangat. Itu. Orang ada niat, Allah akan berikan sehat, Allah akan berikan sempat, dan Allah berikan semangat. Tapi kalau sudah tidak ada niat, meskipun sehat, meskipun sempat, tapi tidak ada niat, lewat. Ada semangat, ada sempat, ada niat, tidak sehat, biasanya masih berusaha. Maka pastikan 4 hal ini ada pada diri kita. Saya ulangi lagi. Niat, sehat, sempat, semangat. Ini yang mendorong kita untuk menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan kasim Ustaz. Oh, Ustaz. Wah, iya. Ini ada yang resanya lagi, Bu Sriwati. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah seorang laki-laki, saya tahu seorang laki-laki itu harus wajib sholat Jumat. Nah, sementara ini ada sebagian orang tidak melaksanakan sholat Jumat karena berhubung mereka ada di luar negeri.
yang komunitas muslimnya itu sedikit Pak Ustadz. Dan gimana hukumnya ya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salah satu syarat wajib sholat Jumat itu pertama dia mustautin, dia berdomisili. Maka bagi yang tidak berdomisili tidak wajib. Yang kedua, ada sarananya, ada masjidnya, kemudian ada jamaahnya. Jamaahnya berapa? Seenggaknya 12 orang. Kalau cuman, ayo kita Jumatan, berapa orang? Bertiga saja. Satu jadi khotib, satu jadi imam, satu jadi makmum. Sholat zuhur saja. Maka lepas kewajiban sholat Jumat. Namun, amalan-amalan lain di hari Jumat banyak. Atau sekarang, ada orangnya, kemudian dia juga bermukim, tapi tidak ada saranya, tidak ada masjidnya. Bagaimana? Tidak menemukan tempat yang representatif untuk sholat Jumat, maka tidak wajib Jumatan. Karena tidak wajib Jumatan, kewajibannya adalah kembali seperti hari-hari yang lain, ya sholat duhur. Namun sekali lagi, amalan-amalan soleh yang Allah dan Rasulnya sunnahkan itu dilakukan. Seperti contoh, supaya beda ya sholat Jumat enggak, karena memang kurang syaratnya tadi. Lalu saya tetap jalankan apa? Satu, mandi hari Jumat. Dua, di hari Jumat pagi potong kuku, cukur rambut, merapikan jenggot. Itu dilakukan. Yang kedua, memperbanyak bacaan Quran. Atau ayat-ayat atau surat-surat khusus seperti surat Al-Kahfi, surat Yasin. Bersolawat Nabi, lebih banyak bersedekah, berinfak. Hal-hal yang sunnah-sunnah seperti itu. Di hari Jumat juga pakaiannya itu lebih rapi, lebih wangi. Bagi kaum laki-laki ya. Itu menunjukkan bahwasanya Jumat itu istimewa. Termasuk tidak kalah pentingnya menu masakan di rumah itu berbeda dengan yang lain di hari Jumat. Kadang-kadang kita keliru. Masak enak nunggu hari Ahad. Bagi umat Islam itu hari Jumat. Waktu terbaik. Maka sekali lagi, mendirikan sholat Jumat itu ada syarat-syaratnya. Jika tidak terpenuhi syaratnya seperti yang Ibu ceritakan tadi, cukup kerjakan sholat zuhur. Tapi sunnah-sunnah di hari Jumat tetap lakukan semua. Supaya terasa sensasi hari Jumatnya. Begitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Selama ini saya selalu bertanya, kan anak saya ada di luar negeri gitu Pak Ustadz. Karena saya kadang dia berusaha kalau ada libur hari Jumat, ya libur hari Jumat dia cari masjid yang ada sholat Jumatnya, dia pergi jauh sampai berkilo-kilo naik kereta api 2 jam gitu saja untuk melaksanakan sholat Jumat. Saking dianya takut gitu kan, katanya apa keluar dari Islam atau apa gitu kan, makanya dia nggak mau gitu. Jadi beban dia juga kepikiran. Karena saya doa juga ya Allah semoga dapat kerjaan di luar negeri yang komunitas muslimnya ada sholat Jumatnya begitu Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, saya ada amin. Oke, kalau begitu saya sudah plong ya. Jazakallah khairan kasiran Pak Ustadz. Sehat-sehat selalu Pak Ustadz. Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sriwati. Di kolom chat sudah selesai semuanya ya. Ada yang bertanya lagi kepada Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Demikian tadi kajian kita mengenai pentingnya belajar Al-Quran dan Al-Hadis yang kita jadikan sebagai pedoman kita, dan mempelajarinya adalah keberkahan bagi kita semuanya. Karena membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu 10 kebaikan, maka kita kalau membaca Quran banyak, maka kebaikan kita semakin banyak.
Untuk penutup, kita akan persilakan untuk Ustaz Bukhari menutup dengan berdoa ya. Biar keberkahan itu hadir di majelis kita, kita tutup dengan berdoa. Silakan Ustaz Bukhari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعد تفرقا مغفورا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير اللهم اجعلنا واياهم من اهل القرآن ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والطغيان اللهم اجعلنا واياهم من اهل السنة والجماعة ولا تجعلنا واياهم من اهل البدع والضلالة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bukhari, jazakallahu khairan katsirah. Demikian tadi kajian kita telah kita selesaikan bersama-sama. Semoga agar kita senantiasa dapat keberkahan dengan selalu membaca Al-Quran setiap hari dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Izin Ustaz akhiri di Jazakumullah khairan kasiran sahabat izin meeting. Allah khairan